Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Felisa Setianing Sugianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi neraca pembayaran. Jadi ada 6 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian dari neraca pembayaran. Yang kedua ada fungsi neraca pembayaran. Yang ketiga ada jenis neraca pembayaran. Kemudian yang keempat ada tujuan neraca pembayaran, yang kelima ada komponen neraca pembayaran, dan yang keenam ada transaksi neraca pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah sebuah catatan sistematis yang berisi transaksi ekonomi atau perdagangan internasional pada suatu periode tertentu. Nah, neraca pembayaran bisa juga disebut sebagai balance of payment atau disingkat BOP. Neraca pembayaran juga dapat diartikan sebagai perbandingan penerimaan dana antara dua negara pada aktivitas perdagangan dunia. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai fungsi neraca pembayaran. Sebuah negara perlu memperhatikan transaksi ekonominya agar mampu berjalan dengan optimal dan mengarah ke keuntungan yang besar. Dengan memiliki neraca pembayaran, maka akan ada beragam fungsi dan manfaat yang bisa didapatkan. Antara lain, yang pertama yaitu dasar pertimbangan mengambil keputusan pada bidang perdagangan internasional. Yang kedua, dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan moneter. Yang ketiga, alat untuk menilai kondisi ekonomi yang berkaitan dengan transaksi internasional. Yang keempat, menjadi data finansial internasional. Yang kelima, ada alat yang mendata transaksi ekonomi agar negara mampu menjalankan aktivitas impor dan ekspor yang menguntungkan dan dapat menyelesaikan pembayaran secara tepat waktu. Dan yang terakhir, alat pencatatan anggaran yang dikeluarkan transaksi internasional. Selanjutnya yaitu mengenai jenis neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran dapat dibagi ke dalam 3 jenis yaitu defisit, surplus, dan seimbang. Nah, yang pertama defisit menandakan nilai impor yang lebih besar ketimbang ekspor sehingga negara selalu mengalami defisit yang membuat sektor keuangannya melambat. Imbasnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sulit berkembang. Kemudian surplus, neraca pembayaran jenis surplus menandakan transaksi debit dengan nominal yang perlu dibayar ke negara lain lebih kecil ketimbang penerimaan dari negara lain. Kemudian seimbang, jenis neraca pembayaran ini memiliki nilai yang seimbang pada transaksi kredit dan transaksi debit. Saat sebuah negara ingin menambah pendapatan atau surplus, maka nilai impor perlu diturunkan dan menambah nilai ekspor. Selanjutnya yaitu tujuan neraca pembayaran. Ada beragam tujuan yang ingin diraih sebuah negara saat menyusun neraca pembayaran. Antara lain yang pertama, mengetahui kondisi ekonomi pada hubungan internasional. Yang kedua, memahami sumber daya yang tersedia pada setiap negara. Yang ketiga, memahami besaran kebutuhan anggaran devisa pada transaksi ekonomi antar negara. Yang keempat, memahami langkah yang perlu diambil pada bidang transaksi ekonomi. Dan yang terakhir, memahami permasalahan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu komponen neraca pembayaran. Terdapat 5 kelompok yang menjadi komponen pada neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca pembayaran data yang berkaitan dengan perbandingan dari nilai ekspor dan impor. Yang kedua, neraca lalu lintas modal, catatan pada neraca mengenai segala pinjaman dari negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter, catatan tentang pertumbuhan atau perubahan cadangan devisa negara. Yang keempat, neraca hasil modal, catatan segala penerimaan dan pembayaran dividen, hadiah dari negara lain, serta bunga upah tenaga asing. Dan yang kelima, neraca jasa, catatan transaksi jasa sebuah negara dan diterima negara lain. Baik, slide yang terakhir yaitu mengenai transaksi pada neraca pembayaran. Transaksi dari neraca pembayaran biasanya dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama transaksi finansial, yang kedua transaksi berjalan, dan yang ketiga transaksi modal. Nah, setiap transaksi ini mempunyai peranannya tersendiri pada neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan ialah jenis transaksi yang berhubungan dengan impor dan ekspor barang maupun jasa pada kurun waktu setahun. Nah, transaksi berjalan mencangkup beberapa jenis transaksi yang digunakan untuk mengukur atau menilai neraca pembayaran. Antara lain, yang pertama transaksi barang. Jenis transaksi ini meliputi transaksi impor dan ekspor barang yang dikategorikan sebagai migas serta non-migas. Kemudian,
Yang kedua, transaksi jasa. Jenis transaksi ini mencakup penyedia jasa yang dilakukan warga Indonesia pada warga luar negeri atau ekspor, dan warga luar negeri pada warga Indonesia atau impor. Kemudian yang ketiga, pendapatan primer. Pendapatan primer adalah perolehan ataupun hasil yang didapat dari penyediaan pada faktor produksi SDM dan modal keuangan. Kemudian yang keempat, pendapatan sekunder. Jenis transaksi ini terdiri dari pembayaran dan penerimaan berupa remitasi atau transfer penghasilan TKI atau TKA serta beragam transfer lainnya seperti hibah, jasa, hadiah, hingga uang. Kemudian selanjutnya transaksi modal. Nah, jenis transaksi ini umumnya digunakan untuk mencatat penghasilan bersih dari transaksi pendapatan dan pengeluaran modal. Transaksi ini mencakup hibah investasi dan aset tetap, serta sebagian besar merupakan transfer modal. Kemudian yang terakhir, transaksi finansial. Jenis transaksi ini mencakup transaksi yang menginformasikan perubahan kepemilikan dari aset serta kewajiban keuangan luar negeri pada suatu periode waktu tertentu. Nah, beberapa kategori pada transaksi ini antara lain yang pertama, investasi langsung. Investasi ini dilakukan investor yang menanamkan modal dengan tujuan berinvestasi jangka panjang pada sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, investasi portofolio. Jenis investasi ini ialah investasi yang profitnya didapatkan dari surat berharga. Jenis investasi portofolio lebih ke arah jangka pendek. Kemudian yang ketiga, derivatif finansial. Kategori transaksi finansial ini mencakup dokumen mengenai pencatatan derivatif pada instrumen keuangan yang mencakup option serta derivatif lain seperti forward, swap, dan future. Yang keempat, terakhir, investasi lainnya. Segala jenis keuangan yang tak termasuk pada ketiga kategori sebelumnya akan dimasukkan pada investasi lainnya. Di sisi kewajiban, mayoritas investasi lainnya mencangkup kredit luar negeri, baik swasta maupun pemerintah, serta utang dagang yang diperoleh melalui eksportir jasa dan barang di luar negeri. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai neraca pembayaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.